Baik, terima kasih Bang Karni. Ya, Malam ini saya ingin meluruskan logika yang disampaikan tadi, Pak. Harus dibuka untuk berbisnis terkait dengan PCR ini. Saya kira dibuka tergantung kemudian siapa yang ingin ikut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dari logika itu saya sudah nggak benar menurut saya. Kalau alasan seperti itu logika sederhana menurut saya. Yang kedua, disampaikan bahwa pemerintah juga ternyata telah melakukan kebijakan yang cukup optimal dengan banyaknya sekarang tempat di mana rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang membuka PCR. Itu jangan disamakan ketika kita awal menghadapi kasus COVID, karena situasinya berbeda. Ya, situasinya berbeda. Jadi itu bukan sesuatu komparasi yang menurut saya tepat disampaikan oleh yang sebelumnya. Dan yang kedua, Pak Karni, saya yakin, saya tidak yakin dan tidak percaya 100% bahwa Pak Erick Thohir akan mempertaruhkan kredibilitasnya dan masa depan politiknya yang sedang dia bangun dengan ikut cawe-cawe urusan PCR yang sekarang menjadi kontroversi sebenarnya biasa saja, tapi karena dibumbui, dalam tanda kutip ya, dibumbui bahwa ada pejabat negara yang kemudian dalam tanda kutip bermain dalam kasus PCR. Jadi saya tidak percaya, terus terang. Kenapa? Ada beberapa alasan Pak Karni yang ingin saya sampaikan supaya publik juga kemudian clear kenapa ini saya tidak percaya sepenuhnya, dan ini hanyalah bagian dari upaya memframing, ya, memframing bahwa dan mengadu domba menurut saya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena kalau kemudian kepercayaan publik terhadap pemerintah itu diobok-obok, kebijakan-kebijakan penanganan COVID yang sekarang dilakukan itu juga akan terganggu. Maka terus terang apa yang dilakukan oleh Tempo dan Mas Kris menurut saya adalah mesti harus lebih bijak mengait-ngaitkan persoalan ini dengan pejabat negara, dalam hal ini adalah disebut Pak Erick Thohir dan Pak Luhut. Tapi saya akan secara spesifik menyebutkan kenapa saya tidak percaya 100%. Ya, yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Pak Karni, bahwa yang ikut ambil bagian di dalam pengadaan PCR itu adalah Yayasan Adaro. Yayasan, kita sudah tahu bersama, bahwa adalah merupakan lembaga yang non-profit. Tetapi memang dibolehkan, tadi sudah disampaikan, terkait dengan pernyataan saham, terkait dengan membuat badan usaha perseroan, yang itu juga dibatasi, di mana agar ya badan usaha itu sejalan sesuai dengan misi yayasan. Misi yayasan itu adalah sosial, keagamaan, kemanusiaan. Pendidikan. Ya, pendidikan. Ini relate, ya, relate dengan apa yang kalau kita kaitkan dengan jumlah saham yang ada di dalam GSI, yang jumlahnya hanya 6%. Itu relate dengan apa yang disebutkan juga tadi oleh Mas Kris, bahwa GSI itu hanya jumlah yang ya dilakukan PCR itu adalah 700.000, yang jumlahnya itulah 2,5%. Dan memang keuntungan dari badan usaha tadi adalah dikembalikan kepada yayasan untuk kembali mewujudkan cita-cita yayasan, misi yayasan. 4 tadi, kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, dan juga adalah sosial.
Jadi nggak ada yang salah. Dia menjadi seksi karena hanya dikait-kaitkan dengan ada pejabat negara. Dalam hal ini adalah Pak Erick Thohir. Jadi menurut saya perlu kita segarkan kembali lah ingatan kita bahwa ketika awal pandemi dulu, tidak hanya kita tapi juga semua negara di seluruh dunia ini linglung, bingung, nggak tahu mau melakukan apa dalam mengupayakan agar kebijakan-kebijakan itu tepat dalam mengantisipasi lonjakan kasus. Karena kan kita tahu bersama COVID-19 ini cukup cepat prosesnya. Nah, pada saat situasi seperti itu dalam keadaan bingung, semua negara bingung. Tiba-tiba ada nih sekelompok pengusaha bikin konsorsium, berkolaborasi untuk kemudian membantu pemerintah, membantu masyarakat. Ya, membantu masyarakat agar kemudian PCR itu ada karena berdasarkan penjelasan secara sains dan oleh WHO. Salah satu upaya yang paling tepat untuk kita mengantisipasi COVID itu adalah dengan tes PCR. Kita bisa mengantisipasi, mengetahui secara cepat siapa yang kemudian terkena kasus positif sehingga kemudian dia tidak menular kepada orang lain. Sehingga bisa secara cepat diisolasi, secara cepat kemudian bisa ditangani. Tidak banyak orang yang mau melakukan itu pada situasi semua kemudian kita bingung dalam menghadapi situasi itu. Ini dilakukan oleh Yayasan Adaro dan beberapa orang di antara yang lain kemudian yang terlibat di dalam GSI itu. Jadi menurut saya memang itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kalau tadi bicara soal kebijakan, soal pengadaan PCR ini termasuk harga, itu kan nggak ada di Kementerian BUMN. Itu ada di Kementerian Kesehatan. Secara aturan, secara regulasi, ada Kementerian Kesehatan. Terlalu jauh sekali tuh kalau dikait-kaitkan dengan Pak Erick Thohir. Terlalu jauh sekali kalau dikait-kaitkan dengan Pak Erick Thohir. Lalu kemudian yang keempat, barangkali ini adalah upaya menurut saya secara sistematis untuk menggiring bahwa apa yang sedang dilakukan dan dikerjakan oleh Pak Erick Thohir sekarang ya diganggu, ya menurut saya. Dan ini sesuatu yang harus diluruskan kepada publik, sesuatu yang harus dimengerti oleh publik. Jadi Bang Karni, saya kira publik harus mengerti dan paham bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ya sudah sangat optimal. Tadi sudah disampaikan dan terakhir Pak Jokowi sudah memerintahkan agar kemudian ada penurunan harga terhadap tes PCR dan ini sudah terjadi sekarang. Harga dari sekarang sudah 300.000 untuk luar Jawa dan 275.000 untuk kemudian Jawa. Jadi saya pikir setiapapun pemimpin di Republik ini dalam situasi begini menginginkan sesuatu yang terbaik terhadap rakyatnya. Akan tetapi keinginan yang terbaik itu seringkali diganggu, ya, diganggu dengan hal-hal yang menurut saya ini akan membuat penanganan COVID kita ini akan bisa semakin melambat. Karena apa? Kebijakan soal perjalanan menggunakan PCR dan swab antigen juga menurut saya adalah bagian dari antisipasi kita untuk supaya tidak terjadi lonjakan kasus gelombang ketiga. Kita tahu sama-sama kan sekarang seperti apa di Singapura, di negara-negara tetangga yang lain. Kalau tadi disebutkan bahwa ada harga yang di bawah lebih murah dari harga yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, ini kan soal logika sederhana aja Mas. Kementerian Kesehatan, pemerintah sudah membuat tes PCR swab di puskesmas, rumah sakit rujukan, ya bisa datang dengan harga bahkan malah gratis. Tapi kemudian kan ada juga orang yang ingin cepat, ya dengan kemampuan yang ada di dia, tapi juga tidak melewati batas dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi menurut saya Bang Karni, ya ini mesti harus diluruskan nih kepada publik nih.
Jangan sampai kemudian karena kepentingan-kepentingan politik pragmatis berupaya untuk menggiring Pak Erick Thohir adalah bagian dari orang yang menikmati cuan. Di Tempo itu sebutkan Cuan. menikmati cuan gitu. Ya, menikmati cuan saya kira itu bukan bahasa yang tepat Pak Karni, karena memang secara jelas Pak Erick Thohir semenjak dilantik oleh Pak Jokowi sebagai menteri itu sudah melepaskan semua jabatannya dari perusahaan-perusahaan swasta. Jadi jauhlah Pak Karni. Jadi saya kira berhentilah kita mencari sensasi-sensasi yang kemudian dikaitkan dengan kepentingan kekuasaan, lalu kemudian ini menjadi berita yang meledak karena tiba-tiba disebut Pak Erick, Pak Luhut adalah orang yang menikmati cuan. Padahal ini secara tulus, secara murni ingin menjadi bagian dari untuk berkontribusi terhadap proses penanganan COVID. Jadi saya kira Pak Karni butuh ketulusan kita adalah dalam mencermati apa yang sedang dilakukan oleh mereka yang ingin berkontribusi dalam proses percepatan penanganan COVID ini. Kira begitu Pak Karni Baik. dari saya. Apa? Nggak tahu saya. Saya boleh tanya nggak Bang Karni? Boleh, boleh. Pendek aja. Pendek sekali. Kalau mendengar penjelasan Mas Agustinus tadi secara jelas menyatakan bahwa tudingan yang disampaikan itu memang memilih yang punya unsur politis. Memiliki nilai berita. Ya. Ya, dan politis. Sadar nggak bahwa kemudian dengan memilih unsur politis itu membuat kepercayaan publik terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kemudian akan bisa membuat gagal atas semua usaha-usaha kebijakan itu. Jadi memang harus betul-betul juga dipahami bahwa apa efeknya gitu. Kalau efek begini loh. Dan sekarang kita tahu bersama bahwa kita sedang berupaya agar gelombang ketiga ini terjadi. Kita tidak bisa bereuforia terhadap situasi ini karena menganggap bahwa kemudian kasus mulai melandai. Tapi kan juga kita harus paham bahwa ini adalah satu virus yang bisa kapan saja kemudian melonjak. Ketika itu terjadi, kita akan kesulitan lagi dalam menyelesaikan persoalan COVID. Kalau soal penanganan COVID-nya Bisa. Bahkan ini saya pikir politik yang disampaikan juga adalah kritik yang disampaikan juga harus bertanggung jawab. Fakta yang disampaikan harus bertanggung jawab. Saya Tapi- datang ke sini tapi bertanggung jawab. Data dia ini udah habis. Gitu. Iya. Pindah Tempo. Pemirsa, membuat kesalahan itu manusiawi. Tapi melemparkan tanggung jawab ke orang lain, itu politik. Kata Albert Humphrey, mantan wakil presiden Amerika.